Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak, Parudia Manungan Sirait atau Parai dalam pelajaran fisika kelas 12. Di pertemuan kita hari ini, kita melanjutkan materi kita 2 minggu yang lalu, yaitu masih dalam bab perkembangan teori-teori atom. Baik, 2 minggu yang lalu kita membahas tentang materinya dan belum ada contoh soal yang kita bahas. Nah, kita akan bahas contoh soal pada pertemuan kita hari ini yang pertama. Oke, mari kita pelajari dengan baik dan kita simak dengan baik. Yuk kita lihat. Contoh soal yang pertama, kita lihat. Berdasarkan percobaan yang dilakukannya, Rutherford mengemukakan pandangan mengenai atom antara lain. Oke, apa saja pernyataan si Rutherford? Nah, oke, kita lihat yang A. Sambil mengelilingi intinya, elektron menyerap energi. Yang B, atom memancarkan energi bila elektron berpindah ke lintasan dengan arah mendekati inti. Yang C, massa atom berpusat pada suatu tempat yang disebut inti atom. Yang D, elektron bermuatan negatif tersebar di seluruh bagian atom. Dan yang E, massa atom tersebar merata di seluruh atom. Oke, kita bahas option yang pertama ya. Sambil mengelilingi intinya, elektron menyerap energi. Nah, ini memang pernyataan dia, tapi pernyataannya ini benar atau salah? Nah, ini adalah pernyataan yang salah ya nak ya. Oke, yang B, atom memancarkan energi bila elektron berpindah ke lintasan dengan arah mendekati inti. Apakah ini benar? Nah, ini juga masih salah ya. Elektron itu berpindah ke lintasan tanpa harus memancarkan energi, tapi dia menyerap energi ya. Jadi itu salah. Yang C, massa atom berpusat pada suatu tempat yang disebut inti atom. Apakah itu pernyataannya yang benar? Ya, benar. Itu adalah pernyataannya. Massa atom itu berpusat pada inti atom, dan di situ sebagai pusat massa, yaitu pada inti atomnya. Kemudian yang D, elektron bermuatan negatif tersebar di seluruh bagian atom. Nah, ini pernyataan yang salah. Pernyataan siapa ini kalau kamu ingat? Pernyataan si J.J. Thomson ya. Kemudian yang E, massa atom tersebar merata di seluruh atom. Nah, ini juga pernyataan yang salah. Oke, kita bahas ya. Jadi jawabannya itu adalah C. Apa saja pernyataan si Rutherford? Nih. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan sebagian besar massa atom terletak pada inti atom. Oke, ini pernyataan dia ya. Yang kedua, inti atom dikelilingi oleh elektron-elektron bermuatan negatif yang bergerak seperti planet-planet dan matahari. Kemudian yang ketiga, atom secara keseluruhan bersifat netral sehingga jumlah muatan inti sama dengan jumlah muatan elektron-elektron yang mengitarinya. Kemudian yang keempat, inti atom dengan elektron saling tarik-menarik yang menyebabkan adanya gaya sentripetal pada elektron sehingga lintasan elektron tetap. Oke, itu pernyataannya. Jadi jawabannya adalah C. Yang kedua, pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan teori model atom Bohr. Yang tidak sesuai dengan teori model atom Bohr. Oke, kita lihat yang A. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan massa inti merupakan bagian terkecil dari massa atom. Oke. Yang B, elektron bergerak mengelilingi inti atom menurut lintasan tertentu. Yang C, selama elektron bergerak mengelilingi inti atom, elektron tidak memancarkan energi atau menyerap energi. Yang D, elektron berpindah dari lintasannya ke lintasan yang lebih rendah energinya bila memancarkan foton. Yang E, elektron berpindah yang energinya lebih tinggi bila menyerap energi. Oke, kita bahas satu-satu pernyataannya ya. Yang A, ini kan soalnya yang tidak sesuai dengan teori atom Bohr, yang tidak sesuai. Yang A, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan massa inti merupakan bagian terkecil dari massa atom. Apakah itu benar? Nah, itu adalah jawaban yang salah. Oke, jadi sebenarnya jawabannya udah langsung A ya. Oke, yang B, elektron bergerak mengelilingi inti atom. Apakah benar? Benar ya, menurut lintasan tertentu. Yang C, selama elektron bergerak mengelilingi inti atom, elektron tidak memancarkan energi. Nah, ini benar atau menyerap energi ya. Yang D, elektron berpindah dari lintasannya ke lintasan yang lebih rendah. Lintasan yang lebih rendah ya, energinya
bila memancarkan foton, ya. Dia memancarkan energi atau memancarkan foton, itulah perpindahannya dari lintasan luar ke lintasan yang lebih rendah. Kemudian elektron berpindah yang energinya lebih tinggi bila menyerap energi. Ya, kalau dia menyerap energi, maka dia pindah ke energi yang lebih tinggi. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah A. Elektron mengelilingi inti mempunyai lintasan tertentu yang disebut lintasan stasioner dan tidak memancarkan atau menyerap energi. Kemudian yang kedua, dalam tidak lintasan elektron mempunyai tingkat energi tertentu. Elektron akan menyerap energi foton bila transisi dari lintasan ke lintasan yang energinya lebih tinggi. Dan elektron akan memancarkan energi bila berpindah lintasan yang energinya lebih rendah. Oke, itu pernyataannya. Oke, itu contoh soal yang kedua. Contoh soal yang ketiga kita perhitungan ya. Kita lihat. Tentukanlah panjang gelombang terpanjang ya dan terpendek Dirac Balmer atom hidrogen. Ya, konstanta Rydberg-nya R-nya 1,097 kali 10 pangkat 7 meter min 1. Oke, kita jawab. Ya, Dirac Balmer. Kita lihat dulu. Masih ingat nggak rumusnya kemarin 2 minggu yang lalu? Oke. Nah, Dirac Balmer, panjang gelombang terpanjang terjadi jika elektron mengalami transisi dari kulit N-nya 3 ke N-nya 2. Nah, ingat itu yang 2 minggu yang lalu ya. Nah, ini kan. Nah, maka 1/2 lambda sama dengan R kali 1/2 kuadrat kurang 1/3 kuadrat. Oke, hasilnya R-nya berapa? 1,097 kali 10 pangkat 7. Kemudian ini 1/2 kuadrat kurang 1/3 kuadrat, hasilnya 5/36 ya. Oke, maka didapatlah lambdanya yaitu 656 kali 10 pangkat min 9 meter. Oke, atau 10 min 9 itu adalah nano. Oke, jadi 656 nanometer. Contoh lagi yang keempat. Spektrum Dirac-Paschen menghasilkan panjang gelombang 1,28 kali 10 min 6 meter. Tentukanlah nilai N-nya. Oke, pada Dirac-Paschen. Oke. Dirac-Paschen, ingat Dirac-Paschen, ini dia. N-nya berapa? 3 ya, mulai dari 3. Oke, 1/2 lambda R 1/3 kuadrat kurang 1/n kuadrat. Yang ditanya adalah N-nya kan? Dan lambdanya sudah ada, 1,28 kali 10 min 6. Berarti tinggal kita putar aja rumusnya. Ini dia. Maka 1/2 lambda R, ini kali silang ya, sama dengan 1/9 kurang 1/n kuadrat. Maka 1/n kuadrat sama dengan 1/9 kurang 1/2 lambda R. Pindahkan ya nak ya. Oke, kita masukkan nilainya. 1/n kuadrat sama dengan 1/9 kurang 1/, lambdanya kita masukin tadi 1,28 kali 10 min 6. Kemudian R-nya 1,097 kali 10 pangkat 7. Oke, kemudian 1/9 kurang 1/14,04. Maka hasilnya 1/n kuadrat sama dengan 0,04. Yang ditanya N kuadrat. Nah, N kuadratnya 25. Dibalik ya nak ya, berarti 1/0,04. Itu dapatnya 25 ya. Oke. Nah, atau N sama dengan akar dari 25, yaitu 5. Seperti itu ya. Itulah nilai N-nya. Contoh lagi. Elektron atom hidrogen berada pada orbit Bohr. N-nya sama dengan 2. Jika konstanta 9 kali 10 pangkat 9 dan E-nya 1,6 kali 10 min 19 coulomb dan massa elektronnya 9,1 kali 10 min 31 kilogram. Tentukanlah jari-jari orbit. Nah, bagaimana menentukan jari-jari orbit? Itu sudah ada ya, kita bahas. Kemudian gaya elektrostatik yang bekerja pada elektron. Ya, gaya Coulomb sama dengan gaya sentripetal. Masih ingat kan? Kemudian yang C, kelajuan elektronnya. Yuk kita jawab. Jari-jari orbitnya Rn sama dengan ini dia. Satuannya apa ini kalau masih ingat? Angstrom. Langsung angstrom saja. Berarti 0,53 kali 2 kuadrat. N-nya kan 2. Maka dapatlah hasilnya 2,12 angstrom. Oke, yang B. Gaya elektrostatisnya ya. Ingat. Gaya elektrostatisnya K kali E kuadrat per Rn kuadrat. Ini udah masukin nilainya. 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian muatan elektron 1,6 kali 10 min 19 coulomb pangkat 2 per
Rn-nya ini 2,12 kali 10 min 10 ya, angstrom. Angstrom itu 10 min 10 ya nak ya. Kemudian dikuadratkan. Oke, dapatlah hasilnya 5,13 kali 10 min 9 Newton. Yang C, kelajuan elektronnya. Oke, ini ya, gaya sentripetal sama dengan gaya kolomnya. Udah, kita masukin. Berarti ME massa elektron kali kecepatan kuadrat per R. Nah, ini adalah rumus dari gaya sentripetal sama dengan gaya kolomnya. Maka V sama dengan pindahkan kali silang akar gaya kolom dikali R per massa elektronnya. Masukin yuk. Maka akar 5,13 kali 10 min 9 kali R-nya 2,12 kali 10 min 10 per massa elektron 9,1 kali 10 min 31 kg. Hasilnya akar 1,195 kali 10 pangkat 12, yaitu hasilnya 1,093 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Dari N sama dengan 2 ke N sama dengan 1 dengan memancarkan energi. Tentukan A, energi foton yang dipancarkan, kemudian B, frekuensi fotonnya, dan C, panjang gelombangnya. Oke, ini kan perpindahan dari kulit N sama dengan 2 ke 1. Oke, kita jawab. Energi fotonnya ya, delta E sama dengan min 13,6 kali 1 per NB kuadrat kurang 1 per NA kuadrat. Oke, kita tinggal masukin aja 2 dan 1. Ya, masukin. Berarti min 13,6 kali 1 per 1 kuadrat kurang 1 per 2 kuadrat. Yaitu didapatlah min 10,2 elektron volt. Oke, itu satuannya ya. Atau kalau kita rubah ke joule, ingat 1 elektron itu 1,6 kali 10 min 19. Tinggal dikali dengan 10,2. Maka dapatlah hasilnya 1,632 kali 10 pangkat min 18 joule. Ini kalau dalam joule, ini kalau dalam elektron volt. Tanda negatif itu adalah untuk menyatakan pemancaran energi. Dia memancarkan energi ya, karena dari N2 ke N1, berarti dari kulit luar ke kulit dalam ya. Frekuensi fotonnya. Oke, apa rumus frekuensi? Ya, dari rumus energi ya, yaitu H kali F. Maka F sama dengan energi per H. Masukin aja udah. Berarti 1,632 kali 10 min 18 per 6,62 kali 10 min 34. Tetap lengkapnya ya. Maka didapat hasilnya 2,47 kali 10 pangkat 15 Hz. Yang C, panjang gelombang fotonnya. Panjang gelombang didapat dari rumus kecepatan cahaya, yaitu lambda kali frekuensi. Maka lambda sama dengan kecepatan cahaya dibagi frekuensi. Oke, kecepatan cahaya 3,8 dibagi frekuensinya ini tadi ya, 2,475 kali 10 2,47 kali 10 pangkat 15. Oke, didapat hasilnya 1,215 kali 10 min 7 meter. Oke, tadi kita sudah bahas tentang contoh-contoh soal. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru ya, masih tentang atom, yaitu di fisika inti. Nah, kita sekarang membahas tentang inti atom, khusus ya, tentang inti atom. Baik, kita pelajari. Model atom Bohr ya, atom tersusun atas inti atom dan elektron yang mengelilingi inti atom pada kulit-kulit atom pada lintasannya ya. Massa atom sebagian besar terkonsentrasi atau terpusat pada bagian inti yang tersusun atas proton dan neutron. Itu yang ada dalam inti atom ya, ya. Proton dan neutron dan elektron yang mengelilinginya. Nah, kedua partikel ini yang disebut dengan nukleon. Ingat, yaitu proton dan neutron itu adalah nukleon. Dan nuklida penyusun inti. Jadi, suatu nuklida ditulis dengan simbol kimia X. Nah, ini pelajaran kimia nih, pasti kalian ingat nih. Nah, ini kan simbolnya X, A, Z. Nah, A itu apa, Z itu apa? Nah, X itu nama unsurnya, kalau A itu apa, Z apa. Nah ini, Z itu adalah nomor atom. Z itu nomor atom yang menyatakan jumlah proton. Sedangkan A itu adalah nomor massa yang menyatakan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Oke, contoh nih. Misalnya X
3, 5, 17. Nah, berarti di sini nomor atomnya berapa? Nah, nomor atomnya itu si Z. Z itu berarti berapa? 17. Berarti jumlah protonnya itu juga sama. Ingat, nomor atom dan jumlah proton itu sama, 17. Nah, kemudian jumlah neutronnya jumlah neutronnya berapa? Nah, jumlah neutron. Ingat, A tadi menyatakan nomor massa. Nomor massa itu jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, berarti jumlah neutron sama dengan A dikurang jumlah protonnya. Nah, berarti berapa itu? 35 kurang 17, berarti 18. Nah, itulah jumlah neutronnya. Oke? Gampang ya. Nah, inti atom proton itu, massa proton itu dinyatakan dalam satuan SMA. Nah, SMA itu satuan massa atom. Ya, atau dalam satuan internasional dia AMU namanya ya. Atom mass unit ya, atomic mass unit. Ya, proton itu yaitu 1,00726726 SMA dan neutron itu 1,008665 SMA. Oke, ini ingat ya. Ini nanti perlu sekali dalam perhitungan soal nanti. Oke, kemudian di dalam inti atom dikenal ada 3 istilah yaitu isotop, isoton, dan isobar ya. Nah, ini juga sebenarnya kimia juga. Nah, isotop yaitu nuklida yang jumlah protonnya, ingat ya, protonnya sama tapi berbeda jumlah neutronnya ya. Jumlah protonnya sama. Nah, ini kita lihat nih. Ini karbon ya, atom karbon. 12,6, kemudian sini 13,6, sini 14,6. Nah, inilah yang sama. Ya, yaitu jumlah protonnya ya. Berarti dia memiliki sifat kimiawi sama tapi fisikanya berbeda. Oke, itu isotop ya. Kemudian isoton. Kalau isoton itu nuklida yang jumlah neutronnya sama jumlah neutronnya. Ingat, neutron tadi apa? Nomor massa dikurang nomor atomnya. Sama tetapi berbeda nomor massanya. Nah, misalnya gini. Ini karbon 13,6 ya. 13 kurang 6 itu berapa? 7. Kemudian 7 neutron. Nitrogen. 7 nitrogen. Nah, 14 kurang 7 berapa? 7. Oh, sama-sama 7 jumlah neutronnya. Berarti itu namanya isoton. Memiliki sifat fisika sama, kimianya berbeda. Oke, kemudian lanjut ke isobar. Kalau isobar, nuklida yang memiliki nomor massanya yang sama tapi berbeda nomor atomnya. Nah, ini misalnya karbon 14,6, ini nitrogen 17,7. Ini 14, ini 14. Nah, inilah berarti dia nomor massanya sama. Kalau ini memiliki sifat fisika yang sama, memiliki sifat fisika dan kimia yang berbeda, namanya karbon dan nitrogen. Itu sudah beda. Oke? Gaya inti. Di dalam inti atom selain terdapat gaya tolak elektrostatis antara proton dan proton. Ingat, proton itu kan positif ya. Kalau positif, jumlah positif kan tolak menolak ya, itu dia. Juga terjadi gaya tarik menarik antara neutron-neutron itu sendiri untuk mengimbangi gaya tolak elektrostatik tersebut. Nah, gaya yang mempersatukan antara proton-proton atau neutron-neutron itulah yang disebut dengan gaya inti. Nah, itu dia ya. Sifat daripada gaya inti. Yang pertama, gaya inti mempunyai sifat yang berbeda dengan gaya elektrostatis kolom A dan gaya gravitasi. Jadi beda nanti bentuk rumusnya kan. Kemudian gaya inti tidak bergantung pada muatan listrik sehingga besarnya gaya antara proton-proton dan neutron-neutron itu sama besar. Yang ketiga, gaya inti bekerja pada jarak yang sangat dekat ya, lebih kurang 10 pangkat 15 meter atau 1 Fermi namanya ya. Ini pangkat ya nak ya. 10 pangkat min 15 meter ya, atau 1 Fermi namanya. Yang keempat, besarnya gaya inti adalah sangat besar. Wah, gaya inti itu sebenarnya sangat besar. Itulah awal mula penciptaan bom, ya, yaitu pemecah inti atom.
Dengan adanya gaya inti yang sangat besar antara nukleon di dalam inti menimbulkan adanya energi pernukleon yang besar pula di dalam ini. Hal ini memungkinkan diperoleh energi yang sangat besar dari suatu inti atom, yaitu dengan cara pembelahan inti atau fusi dan penggabungan yaitu fusi. Tadi pembelahan inti fisi dan penggabungan itu fusi. Nah, itu nanti kita bahas itu. Nanti ada kita bahas itu ya. Partikel elementer. Oke. Partikel elementer adalah partikel yang tidak merupakan gabungan dengan partikel lain. Di antaranya adalah, nah ini dia, positron, yaitu partikel yang mempunyai massa sama dengan massa elektron, tetapi bermuatan positif. Kemudian ada meson, yaitu partikel yang bermassa di antara massa proton dan massa elektron, dan dapat bermuatan positif, bermuatan negatif, dan netral. Kemudian hiperon, yaitu partikel yang mempunyai massa di antara proton dan neutron. Kemudian neutrino, yaitu partikel yang mempunyai massa kurang dari massa elektron dan bersifat netral. Ini nanti kita perlu sekali ya dalam perhitungan nanti ya, yaitu radioaktif. Kestabilan inti. Nah, kestabilan inti atom ditentukan oleh jumlah proton dan neutron di dalam inti. Dari 1.500 inti yang diketahui, hanya ada lebih kurang 400 inti yang stabil. Oke. Gambar di bawah ini menunjukkan diagram N dan Z yang menyatakan hubungan antara jumlah proton dan jumlah neutron untuk sejumlah inti stabil, ya. Oke. Ini diagramnya ya. Dari diagram NZ tampak bahwa inti-inti stabil membentuk kurva kestabilan, sedangkan inti-inti tidak stabil terdapat di atas atau di bawah kurva kestabilan. Inti-inti tidak stabil ini secara spontan akan melakukan peluruhan. Nah, ini nanti kan kita pelajari tentang peluruhan untuk menuju daerah kestabilan inti dengan memancarkan partikel radioaktif. Oke, itu dia nak ya. Ini nanti kita akan bahas tentang radioaktivitas. Untuk atom yang ringan, yaitu nilai Z-nya di bawah 20, inti stabil jika N-nya itu sama dengan Z. Nah, itu kalau dia inti yang stabil, ya. Atau N per Z-nya sama dengan 1, itu sama aja. Untuk atom berat, Z-nya lebih besar dari 20 dan lebih kecil dari 83. Itu inti yang stabil. Berarti N per Z-nya itu sekitar 1,6. Kemudian inti yang tidak stabil, inti yang tidak stabil itu Z-nya lebih dari 83. Nah, itulah inti yang tidak stabil. Defek massa dan energi ikat inti. Apa sih itu defek massa? Apa energi ikat inti? Berdasarkan pengukuran dengan spektrometer massa, ya, massa suatu inti atom yang stabil selalu lebih kecil dari jumlah massa proton dan massa neutron penyusunnya. Artinya ada selisih. Nah, itu ya. Hal ini disebabkan adanya massa nukleon yang berubah menjadi energi ikat inti selama proses pembentukan inti yang stabil. Massa yang hilang pada proses pembentukan inti itulah yang disebut dengan defek massa, ya. Itu adalah selisih massa penyusun dengan massa atomnya, massa inti atomnya, ya. Besarnya defek massa sama dengan jumlah massa proton MP dan neutron Mn. Penyusun inti dikurangi dengan massa inti atau Mi. Ini rumusnya. Delta M, defek massa delta M sama dengan Z dikali massa proton ditambah N dikali massa neutron kurang massa inti. Ya, seperti itu. Delta M sama dengan Z kali MP tambah, nah ingat,
tadi neutron itu adalah nomor atom dikurang nomor masanya ya, dikali Mn. Nah, ini dipisah, N-nya itu A kurang Z ya, dikurang masa intinya. Dari kesetaraan antara massa dan energi Einstein, maka terbentuklah rumus energi Einstein, yaitu massa dikali kecepatan cahaya dikuadratkan, atau 1 SMA setara dengan 931,5 mega elektron volt. Ya, maka dirumuskanlah menjadi delta M kali 931,5 mega elektron volt. Nah, ini kalau nanti satuannya dalam joule, kalau ini nanti satuannya dalam mega elektron volt. Itu aja membedakan ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Massa atom dari oksigen 16,8 adalah 15,995 SMA. Hidrogen 1,0078 SMA dan neutron 1,0087 SMA. Tentukanlah A. Massa total partikel pembentuk, kemudian B. Defek massa, yang C. Energi ikat intinya, dan D. Energi ikat rata-rata per nukleon. Berarti nanti dibagi dengan nukleonnya. Oke, inilah yang diketahui ya. Massa intinya 15,995 SMA, massa proton itu sama dengan massa hidrogen ini ya, yaitu 1,0078 SMA, kemudian massa neutronnya 1,0087 SMA. Oke, Z-nya berapa? Z-nya 8, kemudian A-nya 16. Ya, maka neutronnya berapa? A kurang Z, berarti 16 kurang 8 berarti 8 juga. Ya, berarti Z-nya dengan neutronnya sama 8. Oke. Massa total nukleon, ingat di dalam nukleon itu yaitu si proton dan si neutron. Ya udah, kau tambahkanlah. Berarti 8 dikali massa proton tambah 8 kali massa neutron. Ya kalikan. Karena sama-sama 8, keluarkan aja. Udah, masukin ke dalam. Maka 8 kali massa proton tadi berapa? 1,0078. Kemudian massa neutronnya berapa? 1,0087. Udah, tambahkan kemudian dikali. Hasilnya 16,132 SMA. Itulah massa total nukleonnya ya. Kemudian yang B, defek massanya, yaitu Z kali massa proton tambah A kurang Z kali massa neutron kurang massa intinya. Dah, masukin aja. Z-nya tadi 8. Kemudian massa protonnya 1,078 tambah A kurang Z tadi berapa? Nah, ini neutronnya ya, yaitu 16 kurang 8. Berarti 8 ya, kali 1,0087 dikurang massa intinya 15,995. Maka didapatlah 0,137 SMA. Oke. Kemudian energinya berapa? Massa dikali 931 mega elektron volt per SMA. Oke, masukin aja. 0,1375 SMA kali 931,5 mega elektron volt. Nah, ini nanti berarti satuannya nanti mega elektron volt. Maka didapat hasilnya 127,62 mega elektron volt. Kemudian energi ikatnya per nukleon. Ya udah, berarti energinya dibagi nukleon. Ya udah, berarti 127,62 mega elektron volt dibagi 16 nukleonnya kan? Oke, dapatlah 7,97625 mega elektron volt per nukleon. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Minggu depan akan kita lanjutkan kembali tentang fisika inti ini, yaitu tentang inti-inti atom dan radioaktivitas. Oke, itu aja pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi, selamat pagi.